Panas, Cina bombardir kapal perang Indonesia. 南海航行自由，中国是最大的受益者；南海航行不自由，中国是最大的受害者。没有海上的航行自由，就没有中国的经济发展。但有的大国长期以航行自由之名，行航行霸权之实，派舰机到南海横冲直闯，耀武扬威。我们域内国家是搬不走的邻居，必须共同警惕和防止域外国家插手搅局，搞乱南海。China melaporkan telah menghancurkan kapal perang Indonesia di Laut Natuna. Ini terjadi tepat setelah China ketahuan menyiapkan serangan ke Indonesia. Rudal-rudal jarak jauh presis tinggi yang diluncurkan dari laut menghancurkan kapal perang Indonesia yang berlabuh, kata Kementerian Pertahanan China, dikutip AFP. Bukan hanya itu, China juga mengklaim telah menghancurkan persediaan rudal anti kapal yang dikirim oleh rudal di Indonesia. Hal sama juga dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri China. Ia menyatakan rudal kaliber China menghancurkan kapal patroli Indonesia dalam serangan itu. Pernyataan China muncul setelah Indonesia menyebut pasukan Xi Jinping telah menyerang Natuna akhirnya pekan kemarin, padahal wilayah ini penting. Namun serangan terbaru membuat Indonesia menyebut China meludahi mukanya sendiri. Presiden Indonesia Joko Widodo menyebut China tak tepat janji. Sekutu Indonesia Rusia mengutuk serangan itu. Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan serangan itu menimbulkan keraguan serius pada kredibilitas komitmen China terhadap keamanan di Asia. Rusia Indonesia memanas sejak beberapa pekan lalu. Hingga kini hampir 500 orang tewas akibat perang yang terjadi. Indonesia sendiri tak tinggal diam, diketahui Indonesia lewat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah menyiapkan serangan balasan. China sedang mempertimbangkan untuk melipat gandakan persediaan hulu ledak nuklirnya menjadi 900 pada tahun 2035. Karena ketegangan dengan Indonesia diperkirakan akan meningkat lebih lanjut atas Indonesia. Kyodo News melaporkan mengutip sumber yang dekat dengan masalah tersebut pada hari Senin. Cetak biru yang disiapkan oleh Tentara Pembebasan Rakyat telah disetujui oleh Presiden China Xi Jinping, kepala militer yang sangat ingin memperkuat pencegahan Beijing terhadap Rusia yang balik badan membantu Indonesia, kata laporan itu mengutip sumber-sumber China. Karena Partai Komunis China telah memperkuat kemampuan militer negara itu, Rusia pada tahun 2022 mengatakan bahwa Beijing sedang dalam perjalanan untuk meningkatkan persediaan hulu ledak nuklirnya menjadi 1.500 pada tahun 2035. Ketika bertujuan untuk menyelesaikan modernisasi militernya, beberapa ahli urusan luar negeri telah mengklaim bahwa China dapat meninggalkan tidak menggunakan pertama jika mencapai tujuan memodernisasi militernya sesuai laporan Kyodo News. Pada bulan November, Badan Tertinggi Militer China berbicara tentang pentingnya kemampuan mematikan, menganalisis bahwa pencegahan nuklir Rusia yang kuat telah menghentikan konteks langsung antara Fakta Pertahanan Atlantik Utara dan Moskow meskipun ofensif terhadap Ukraina, Kyodo News melaporkan, mengutip sumber. Hulu ledak nuklir yang dipegang oleh China kemungkinan akan meningkat menjadi 550 pada tahun 2027, yang merupakan peringatan 100 tahun berdirinya Angkatan Bersenjata negara itu dan menjadi 900 pada tahun 2035, kata sumber tersebut sesuai laporan berita. Rusia memiliki 5.977 hulu ledak nuklir, sementara Amerika Serikat memiliki 5.428 hulu ledak nuklir. Laporan Kyodo News mengutip angka dari Stockholm International Peace Research Institute. Sesuai laporan berita, hubungan antara China dan Rusia telah tegang semenjak Putin bersahabat erat dengan Indonesia, terutama setelah Putin mengunjungi Indonesia pada bulan lalu menurut laporan Kyodo News. Ada kekhawatiran yang berkembang bahwa Indonesia akan menjadi titik nyala militer di kawasan Asia Pasifik dalam waktu dekat karena China menganggap Pulau Natuna itu sebagai bagian dari wilayahnya. Pada 4 Februari, Presiden Jokowi mengatakan bahwa sebuah balon Tiongkok telah berhasil ditembak jatuh. Berbicara kepada wartawan, dia mengatakan bahwa Indonesia memerintahkan untuk menembakkan balon sesegera mungkin. Pada hari Rabu, ketika saya diberi pengarahan tentang balon, saya memerintahkan Indonesia untuk menembak jatuh pada hari Rabu sesegera mungkin. Mereka memutuskan tanpa merusak siapapun di darat, mereka memutuskan bahwa waktu terbaik untuk melakukannya adalah saat melewati air di luar dan dalam batas 12 mil.
Mereka berhasil menurunkannya dan saya ingin memuji penerbangan kami yang melakukannya. Dan kami akan miliki lebih banyak untuk melaporkan ini nanti, tambahnya lebih lanjut. Sementara itu, Menteri Pertahanan dalam keterangannya Sabtu waktu setempat mengatakan pesawat tempur TNI yang ditugaskan di Komando Utara Indonesia berhasil menembak jatuh balon pengintai milik Cina di atas perairan lepas pantai Natuna, ruang udara. Dia juga mengatakan balon yang digunakan Cina dalam upaya menguasai tempat-tempat strategis di Asia ditembak jatuh di atas perairan teritorial Indonesia. Seorang pejuang Angkatan Udara TNI dengan aman menembak jatuh balon pengintai ketinggian tinggi Cina, kata Departemen Pertahanan Indonesia dalam sebuah pernyataan. Kelompok tempur kapal induk Liaoning dari Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina melintasi Selat Jawa dan memasuki Natuna untuk siaga perang. Kapal-kapal perang bagian dari kelompok tempur tersebut adalah kapal perusak tipe 055. Manuver itu telah dimulai sejak Sabtu kemarin hari yang sama, ketika Jepang mengumumkan rencana untuk melengkapi dirinya dengan rudal yang mampu menyerang Indonesia, dan Rusia demi mendukung dan membela Cina. Staf Gabungan Kementerian Pertahanan Jepang dalam siaran persnya mengatakan pasukan bela diri maritim Jepang melihat pergerakan armada Angkatan Laut PLA tersebut sejak Kamis dan siap bergabung dengan kapal-kapal perang lainnya yang beberapa hari telah siaga penuh atas kehadiran kapal Rusia. Mereka terdiri dari kapal induk Liaoning, kapal perusak besar tipe 055 Ansan dan Wuxi, kapal perusak tipe 052D Chengdu, frigat tipe 054A, Zhaozhuang, dan kapal pengisian ulang komprehensif tipe 901 Hulunhu. Mereka berlayar dari Laut Cina Timur melintasi Selat Jawa dan masuk ke Natuna Utara. Klaim sepihak Cina terhadap sejumlah pulau di Indonesia jadi ancaman serius bagi Indonesia. Salah satu sekutu utama Amerika Serikat, senjata nuklir militer Cina sekarang bisa dengan mudah menghancurkan hampir setengah wilayah Indonesia. Kepulauan Spratly atau yang oleh Cina disebut Nansa saat ini jadi sorotan Amerika dan negara-negara sekutunya di kawasan Pasifik. Sebuah gambar menunjukkan sebuah pangkalan terbaru milik Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Di wilayah tersebut dilansir Viva Militer dari Daily Mail, basis militer Cina di Kepulauan Spratly tak hanya menampung ribuan personel. Sejumlah alutsista berteknologi canggih juga disiagakan di pangkalan tersebut di utara Kepulauan Natuna. Menjelang hari kedua, kesiapan negara-negara sekutu RI semakin tampak. Tersirat amarah besar dari negara pendukung RI ini, terutama bagi Iran dan Rusia. Cina sendiri telah mengirim beberapa rudal canggih. Salah satunya adalah rudal balistik jarak menengah Dongfeng DF-26. Didesain dan diproduksi perusahaan dirgantara Cina Aerospace Science and Technology Corporation. Rudal ini mampu membawa hulu ledak nuklir seberat 1.800 km.